Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Tarimana dengan NIM S1S1210050 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya akan melakukan review seminar proposal dari Ananta Tisa Audrian dengan judul Sistem Informasi Geografis Imunisasi Bayi atau Balita menggunakan algoritma Dijkstra dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Studi kasus Blood UPTD Puskesmas Puatu. Langsung saja kita masuk pada latar belakang, yaitu di mana laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 memberikan presentasi anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap hanya mencapai 85,4% dari target nasionalnya sebesar 92,9%. Maka dari itu adapun tantangannya yang pertama yaitu penyampaian jadwal imunisasi yang masih manual. Lalu kemudian pengetahuan orang tua akan lokasi imunisasi juga yang menjadi kendala. Lalu kemudian kehabisan beberapa stok vaksin di lokasi imunisasi. Adapun rumusan masalahnya di sini ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana membangun sistem informasi geografis berbasis website untuk pemetaan lokasi posyandu dan jadwal posyandu di wilayah kerja Blood UPTD Puskesmas Puatu. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra dalam upaya menentukan jarak posyandu terdekat di wilayah kerja Blood UPTD Puskesmas Puatu. Adapun batasan masalahnya di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu ruang lingkup pengumpulan data dan tempat penelitian dilakukan di Blood UPTD Puskesmas Puatu. Lalu kemudian yang kedua, pemetaan titik lokasi posyandu dan jadwal imunisasi mencangkup di wilayah kerja Puskesmas Puatu. Lalu yang ketiga, ketersediaan imunisasi mencakup bayi dan balita. Dan yang keempat, pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Dan yang kelima, sistem berupa aplikasi berbasis WebGIS. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu memudahkan petugas Puskesmas Puatu dalam mengakses sistem informasi pemetaan posyandu bayi atau balita di wilayah kerja Puskesmas Puatu. Lalu kemudian yang kedua, memberikan informasi jadwal imunisasi bayi atau balita di wilayah kerja Puskesmas Puatu. Dan yang ketiga, membantu pengguna menemukan posyandu daerah lain dengan pencarian rute terdekat ketika terkendala hadir di posyandu daerahnya. Algoritma yang digunakan yaitu algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma greedy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot sisi yang bernilai tak negatif. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot-bobot terkecil dari satu titik ke titik yang lain. Adapun dalam iterasinya, algoritma ini akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik terkecil. Titik-titik yang terpilih dipisahkan dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Misalkan V sama dengan V1, V2 sampai V seterusnya, di mana L adalah himpunan titik VJ yang sudah terpilih dalam pada jalur terpendek. Lalu kemudian di J yaitu jumlah bobot P terkecil dari V1 ke V lainnya. Lalu kemudian W yaitu bobot garis dari titik V1 ke V selanjutnya. Lalu kemudian W bintang yaitu jumlah bobot P terkecil dari V1 ke V lainnya. Adapun contoh kasusnya, di sini terdapat beberapa titik lokasi, yaitu dengan titik lokasinya ada 8, mulai dari node A sampai dengan node H. Pada contoh kasus ini, kita akan mencari titik dari node A ke node F. Kita mulai pada iterasi 0. Pada iterasi 0,
titik awal kita adalah node A, maka node A memiliki nilai 0. Lalu kemudian node A dipilih sebagai jalur terdekat dan akan dimasukkan pada kolom L. Adapun node-node lainnya tak ternilai karena belum dihitung jaraknya. Lalu kemudian kita masuk pada iterasi ke-1. Pada iterasi ke-1 akan dicari nilai-nilai yang berhubungan dengan node A, yaitu adalah node B dan juga node C. Node A ke node B memiliki nilai 2,9, sedangkan node A ke node C memiliki nilai 2,7. Maka nilai yang terendah adalah node C, maka node C akan dipilih sebagai jalur terdekat dan dimasukkan pada kolom L. Lalu kemudian pada iterasi kedua dikumpulkan lagi nilai-nilai yang berhubungan dengan node C, yaitu adalah node B dan juga node E. Node B memiliki nilai 2,9, sedangkan node A ke node E melalui jalur node C memiliki nilai 2,92. Maka jalur terdekat yang dipilih adalah node B. Kemudian pada iterasi ketiga dilakukan lagi pencarian nilai-nilai yang berhubungan dengan node C, yaitu adalah node D dan juga node E. Node D memiliki nilai 3,7 dan node E memiliki nilai 2,92. Maka node E dipilih sebagai jalur terpendek dan akan dimasukkan pada kolom L. Selanjutnya pada iterasi keempat dilakukan lagi pencarian nilai-nilai yang berhubungan dengan node E, yaitu node F dan juga node D. Node D memiliki nilai 3,7 dan node F memiliki nilai 5,02 dan node H memiliki nilai 4,52. Maka node yang dipilih adalah node D, yaitu dengan nilai 3,7 dan dimasukkan pada kolom L. Selanjutnya pada iterasi kelima dilakukan lagi pengambilan nilai-nilai yang terhubung dengan node D, yaitu antara node F dan juga node H. Node F memiliki nilai 5,02 dan node H memiliki nilai 4,52. Maka node H dipilih sebagai jalur terpendek. Node F memiliki nilainya sendiri karena bisa melewati dua jalur. Lalu kemudian pada iterasi ke-6, setelah didapatkan jalan untuk menuju ke node F, yaitu dengan nilainya 5,2, maka kita akan melakukan pemilihan node. Pada pemilihan node ini kita akan memilih jalur mana yang akan dilewati, yang tujuan awalnya node A dan tujuan akhirnya adalah node F. Maka yang dipilih adalah jalur node A, node C, node E, lalu kemudian node F, yaitu mulai dari titik A ke node C ke node E dan ke node F memiliki jarak yaitu 5,2 km. Nah, adapun pengumpulan data di sini menggunakan metode penelitian DEX Research Kualitatif yang mengandalkan pengumpulan datanya melalui observasi dan juga wawancara. Adapun metode pengembangan sistem di sini terdapat 4 tahapan. Yang pertama dilakukan inception. Inception ini adalah fase untuk dilakukan proses pengidentifikasian sistem. Lalu kemudian pada tahap kedua yaitu elaboration, yaitu pada fase ini dilakukan perancangan dan analisis sistem. Yang ketiga ada construction, yaitu mengimplementasikan kode sesuai perancangan yang telah dilakukan. Dan yang kelima yaitu ada transition, yaitu pada fase ini dilakukan pengujian pada aplikasi. Adapun waktu penelitian di sini dilakukan selama 4 bulan, mulai dari waktu Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024.
pada uraiannya dilakukan 4 minggu melakukan inception, lalu kemudian di bulan berikutnya yaitu di bulan November dan juga akhir Oktober dilakukan elaboration, dan kemudian di bulan berikutnya selama 6 minggu dilakukan construction, dan di Januari 3 minggu terakhir dilakukan yang namanya transition. Yaitu penelitian ini dilakukan di Blood UPT Puskesmas Powatu dan juga Laboratorium Software Engineering jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Lalu kemudian kita masuk pada UML, yaitu Unified Modeling Language. Di sini kita mulai pada use case diagram. Pada sistem ini nantinya memiliki 2 aktor, yaitu ada admin dan juga ada user. Admin dapat melakukan pengelolaan data daftar posyandu, dapat mengelola data ketersediaan vaksin, dapat melakukan pencarian rute terdekat, dan kemudian dapat mengelola data jadwal imunisasi. Lalu kemudian user dapat melihat ketersediaan vaksin, melihat daftar posyandu, melakukan pencarian rute terdekat, dan melihat jadwal imunisasi. Adapun activity diagramnya, di sini kita mulai pada diagram login. Yang pertama, admin memasukkan username dan password, maka sistem akan melakukan validasi username dan password. Jika sesuai, maka loginnya sukses. Namun jika tidak sesuai, maka akan kembali ke halaman masukkan username dan password. Lalu kemudian kita masuk pada activity diagram daftar posyandu admin. Pertama, admin memilih menu daftar posyandu, lalu kemudian sistem akan mengakses database, lalu kemudian akan ditampilkan list daftar posyandu. Setelah itu admin dapat menambahkan data posyandu, lalu kemudian akan divalidasi oleh sistem akan melakukan validasi dan dikirim ke database untuk menampilkan daftar posyandu terbaru. Lalu kemudian admin dapat melihat lokasi, lalu kemudian sistem akan mengakses data pada database dan database akan menampilkan point marker di halaman map the system. Lalu kemudian activity diagram jadwal imunisasi admin. Yang pertama, admin memilih menu jadwal imunisasi, kemudian sistem akan mengakses data dan sistem akan menampilkan list jadwal imunisasi. Setelah itu admin dapat menambahkan jadwal imunisasi, kemudian divalidasi ke database, lalu kemudian sistem akan menampilkan jadwal terbaru imunisasi. Kemudian admin melihat lokasi, lalu kemudian sistem akan mengakses data dan database akan menampilkan point marker di halaman map pada sistem. Setelah itu activity diagram daftar posyandu user. Yang pertama, user memilih menu daftar posyandu, kemudian sistem akan mengakses data dan database, dan kemudian akan ditampilkan list daftar posyandu. Setelah itu user melihat lokasi, kemudian sistem akan mengakses data dan menampilkan point marker di halaman map. Kemudian yang berikutnya yaitu activity diagram jadwal imunisasi user. User memilih menu jadwal imunisasi, lalu kemudian sistem mengakses data di database. Setelah itu sistem akan menampilkan jadwal imunisasi dan user dapat melihat lokasi. Kemudian user memilih melihat lokasi, lalu kemudian mengakses data database dan sistem akan menampilkan point marker di halaman map. Lalu kemudian activity diagram pencarian rute admin dan juga user. Pada bagian ini admin memilih pencarian rute, lalu kemudian menentukan lokasi awal dari tujuan dan tujuan. Kemudian sistem melakukan pengaksesan data pada database, lalu kemudian sistem akan melakukan inisialisasi titik awal dan jarak tiap titik. Kemudian sistem memberi label sementara untuk jarak antar titik. Kemudian sistem menemukan jarak minimum dari label sementara. Lalu kemudian sistem memberi label permanen untuk titik tersebut. Setelah itu sistem akan menghapus dari daftar tabel sementara. Kemudian sistem mencari not terpendek berikutnya dengan membandingkan not tersebut atau melalui not yang telah memiliki label permanen. Jika sudah sesuai, maka kemudian sistem akan melakukan validasi data ke database
dan akan ditampilkan rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Namun jika gagal, maka kemudian sistem akan kembali memberi label permanen untuk titik tersebut. Nah, lalu kemudian kita masuk pada sequence diagram, yaitu diagram login. Pertama, admin masukkan informasi login ke halaman login, lalu kemudian akan dilakukan validasi user. Setelah itu, database akan mengecek detail user. Jika sudah sesuai, database akan mengembalikan detail tersebut ke validasi, dan kemudian validasi akan mengembalikan ke halaman login. Jika loginnya gagal, maka kembali ke halaman admin. Jika loginnya berhasil, akan kembali ke jika sesuai, maka akan tampil loginnya berhasil, namun jika tidak sesuai, maka akan tampil loginnya gagal. Lalu kemudian diagram daftar posyandu admin. Yang pertama, admin memilih menu daftar posyandu, kemudian dilakukan request data. Daftar posyandu akan melakukan request data untuk diinvalidasi. Kemudian validasi akan melakukan pengambilan data ke database. Database akan menampilkan daftar posyandu. Lalu kemudian admin menambahkan daftar posyandu. Setelah itu data ditambahkan dan diupdate ke database. Setelah itu database akan menampilkan daftar posyandu yang sudah ditambahkan. Setelah itu diagram jadwal imunisasi admin. Admin memilih jadwal imunisasi, kemudian dilakukan request data untuk divalidasi. Kemudian akan dilakukan pengambilan data ke database dan akan ditampilkan jadwal imunisasi. Lalu kemudian admin menambahkan jadwal imunisasi, kemudian dilakukan pembaruan data, lalu kemudian database menampilkan jadwal yang sudah ditambahkan ke admin. Lalu kemudian diagram pencarian rute user. Yang pertama, user memilih menu pencarian rute, kemudian pencarian rute melakukan request data untuk divalidasi. Setelah divalidasi, maka akan melakukan pengambilan data ke database. Setelah itu database akan menampilkan map lokasi posyandu ke user. Setelah itu user memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian dilakukan penerapan algoritma Dijkstra, lalu kemudian akan dilakukan pengambilan data dan menampilkan rute terdekat dari lokasi awal ke lokasi tujuan ke user. Adapun kelas diagram, di sini terdiri dari 8 kelas. Yang pertama ada kelas admin, yaitu di sini ada username dan juga password. Lalu kemudian metodenya ada validasi, mengelola data daftar posyandu, dan mengelola data jadwal imunisasi. Lalu kemudian login, kelas login memiliki atribut yaitu username dan juga password, dan memiliki metode bisa login dan juga melakukan pengecekan. Login ini terhubung dengan database dan juga interface. Lalu kemudian kelas interface. Kelas interface di sini dapat melihat beranda, menampilkan form map dan juga form cari yang terhubung dengan kelas daftar dan juga kelas database dan juga kelas jadwal. Lalu kemudian pada kelas jadwal, yaitu memiliki atribut yaitu ada tanggal, waktu, nama posyandu, ketersediaan vaksin, dan juga alamat posyandu. Adapun metodenya di sini dapat melakukan create, update, delete, dan juga view, di mana kelas jadwal ini terhubung dengan interface dan juga database. Lalu kemudian ada kelas daftar, yaitu ada ID posyandu, nama kelurahan, alamat lengkap, gambar, longitude, dan juga latitude. Yaitu di sini pada kelas daftar juga dapat lakukan create, update, delete, dan juga view. Lalu kemudian untuk kelas kelurahan, di sini ada ID kelurahan, kode, nama kelurahan, JSON, dan juga warna. Pada kelas kelurahan dapat lakukan create, update, delete, dan juga view. Lalu kemudian ada kelas map. Kelas map di sini yaitu terdiri yang memiliki atribut point marker, latitude, dan juga longitude. Di sini metodenya yaitu get dan juga getPop yang terhubung dengan database. Lalu kemudian database memiliki file type dan juga memiliki metode type. Lalu kemudian adapun tampilan dari halaman beranda, yaitu di sini ada
logo, lalu kemudian halaman berandanya itu ada total posyandu dan juga total jadwal imunisasi. Lalu kemudian selain beranda di sini ada juga daftar posyandu, jadwal imunisasi, pencarian rute dan juga tentang. Nah, pada halaman jadwal imunisasi di sini terdapat detail dari jadwal imunisasi. Misal di sini ada 5 jadwal imunisasi dan tanggal yang berbeda, waktu, nama posyandu, ketersediaan vaksin, alaman dan juga mengecek lokasinya. Nah, kemudian halaman pencarian rute. Pada halaman pencarian rute ini dimulai dari posisi kita, kemudian posisi ke lokasi tujuan. Penutup kesimpulan yaitu yang pertama, sistem informasi geografis berbasis web ini berhasil memetakan 22 posyandu aktif di wilayah UPTD Puskesmas Puwatu lengkap dengan jadwal imunisasi dan ketersediaan vaksin. Lalu yang kedua, algoritma Dijkstra efektif digunakan untuk menentukan rute terpendek dari lokasi pengguna ke posyandu. Lalu kemudian yang ketiga, dilakukan pengujian black box menunjukkan semua fitur sistem berfungsi dan baik. Adapun sarannya di sini yaitu pengembangan ke aplikasi Android dan perluas cakupan wilayah dari satu puskesmas menjadi seluruh kota Kendari. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.